Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi kami, yaitu Region Perairan Laut Indonesia. Pembagian Laut Nusantara dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah Dangkalan Sunda. Dangkalan Sunda meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ketika zaman es berakhir 20.000 tahun yang lalu yang menyebabkan pisahnya pulau-pulau di Indonesia. Dataran yang tergenang inilah yang disebut dengan Dangkalan Sunda. Itu meliputi Laut Jawa, Selat Karimata, dan Selat Malaka. 2. Dangkalan Sahul. Dangkalan Sahul adalah daerah yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian timur dengan benua Australia, di mana setelah zaman es berakhir, daratan yang menghubungkan Pulau Papua dengan Australia tergenang oleh air. Nah, daerah inilah yang disebut dengan Dangkalan Sahul. Itu meliputi Laut Timor dan Laut Arafura. 3. Laut Australia Asia. Daerah Laut Pertengahan Australia Asiatis merupakan daerah yang terletak di wilayah tengah antara Dangkalan Sunda dan Sahul. Salah satu relief laut terpenting di wilayah ini adalah Selat Torres yang terletak di antara Cape York di Australia dan Papua Nugini. Dan ini merupakan jalur penting bagi lalu lintas kapal dan perdagangan di wilayah tersebut. 4. Laut transgresi dan integrasi. Laut transgresi adalah laut yang terbentuk karena naiknya permukaan air laut sehingga mengakibatkan daratan tergenang. Proses ini menghasilkan laut dangkal seperti Laut Jawa dan Laut Arafura. Sedangkan laut integrasi adalah laut yang terjadi karena adanya penurunan kerak samudra sehingga mengakibatkan kedalaman laut semakin dalam. Proses ini disebabkan oleh gaya tektonik dan fenomena lainnya. Contoh laut integrasi adalah Laut Banda yang merupakan laut terdalam di Indonesia. 5. Zona litoral. Zona litoral adalah wilayah laut yang terletak di antara garis pasang dan garis surut dengan kedalaman 0 meter. Zona ini dibatasi oleh pasang naik dan pasang surut. Itulah sebabnya zona ini sering disebut dengan zona pasang surut. Serta zona litoral juga disebut dengan zona pesisir pantai. 6. Zona neritik. Zona neritik adalah wilayah laut dengan kedalaman maksimal 200 meter yang artinya sinar matahari masih bisa tembus hingga dasar laut. Kelimpahan sinar matahari inilah membuat zona neritik kaya akan organisme mulai dari terumbu karang, lamun, ganggang, dan lainnya. 7. Zona Bathyal. Zona Bathyal adalah wilayah laut dengan kedalaman 200 sampai 1.800 meter dan cahaya matahari sudah mulai redup. Dengan kondisi ini, kehidupan biota di sini tidak sebanyak di neritik. Contoh hewan yang hidup di antaranya yaitu paus, hiu, lumba-lumba, dan lain-lain. 8. Zona Abisal. Zona laut abisal adalah wilayah laut dasar samudra. Kedalamannya ini lebih dari 1.800 meter atau 2.000 meter. Zona ini disebut juga dengan laut sangat dalam. Tekanan air lautnya sudah besar. Untuk bisa menjelajahi zona ini memerlukan kapal selam khusus. Zona ini sangat dalam dan sangat gelap, sehingga hanya hewan tertentu saja yang bisa hidup dan beradaptasi dengan lingkungan ini. Dan yang terakhir yaitu zona hadal. Zona hadal ditemukan dari kedalaman sekitar 6.000 sampai 11.000 meter. Zona ini adalah zona terdalam dan hanya kegelapan abadi yang ada di sana. Dasar laut ini terdiri atas sedimen halus. Di sini tekanan hidrostatik sangat tinggi dan beberapa hewan yang bisa hidup yaitu ubur-ubur bercahaya dan cacing laut. Baiklah, materi kedua yaitu tentang keadaan air laut Indonesia. Yang pertama itu yaitu gelombang dan arus laut. Nah, gelombang laut adalah aluran permukaan air yang ditimbulkan oleh angin. Contohnya yaitu gelombang yang terjadi pada pergeseran air pasir, angin pasir, dan angin air. Yang kedua itu adalah pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah peristiwa naik turunnya muka air laut sebagai akibat adanya gaya tarik-menarik antara planet-planet yang mempunyai suatu gerakan periodik. Sehingga gaya yang akan terjadi pada bumi akibat gaya tarik-menarik tersebut besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat, jarak, dan berbanding langsung dengan massa-massanya. Yang ketiga itu salinitas. Salinitas air laut merupakan tingkat kadar garam terlarut dalam air. Jenis garam yang terdapat di dalamnya antara lain
yaitu 55% klorida, 30% natrium, 88% sulfat, 4% magnesium, dan 2% garam lainnya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas air laut itu yang pertama adalah kadar penguapan, curah hujan, arus laut, serta banyak atau sedikitnya air tawar ataupun air es yang masuk ke laut. Yang keempat adalah kedalaman. Salah satu lingkungan yang terdapat pada ketiga zona tersebut yaitu yang pertama lingkungan perairan pelagik. Nah, wilayah zona pelagik ini meliputi seluruh perairan, mulai dari permukaan hingga kedalaman dasar laut. Lingkup luasan wilayahnya meliputi garis pantai sampai laut terdalam. Secara horizontal, lingkungan perairan pelagik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah zona neritik dan yang kedua adalah zona oseanik. Kemudian yang kelima, kehidupan biologi laut. Kehidupan biologi laut adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang kehidupan biota di laut. Nah, biota di laut ini meliputi berbagai jenis organisme seperti plankton, nekton, dan bentos yang hidup di dalam dan di sekitar perairan laut. Kemudian kehidupan biologis laut ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung maupun secara tidak langsung. Materi selanjutnya itu tentang hubungan laut dengan unsur lainnya dan kehidupan penduduk. Yang pertama itu pertanian akuatik dan penggaraman. Nah, hubungan laut yang pertama itu adalah laut menyediakan lingkungan yang kaya akan sumber daya akuatik seperti ikan, krustasea, dan ganggang laut. Lalu hubungan laut dengan penggaraman ini yaitu laut ini menjadi sebagai sumber utama air garam untuk penggaraman. Kemudian yang kedua, perikanan. Laut memiliki hubungan yang sangat erat dengan perikanan karena sebagian besar hasil tangkapan ikan dan sumber daya perikanan lainnya berasal dari perairan laut. Dan juga laut menyediakan habitat bagi berbagai jenis ikan, mulai dari ikan kecil hingga ikan besar seperti tuna dan salmon. Perairan laut juga merupakan tempat berkembang biak bagi banyak spesies ikan. Yang ketiga adalah pelayaran iklim. Pelayaran iklim melibatkan penggunaan kapal untuk memantau dan memahami perubahan-perubahan. Hal ini penting untuk memahami dinamika lautan dan dampaknya terhadap iklim global serta kehidupan laut. Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.